Siapakah Yesus? R.C. Sproul. Kristus dalam Alkitab. Ada banyak sekali potret Yesus di galeri-galeri seni di dunia ini. Gambar-gambar ini seringkali saling bertentangan dan menawarkan kesan yang berbeda tentang seperti apa rupa Kristus saat inkarnasinya. Tentu saja, belum ada kamera pada masa itu, dan kita tidak memiliki gambar-gambarnya dari zamannya. Jadi gagasan apapun tentang bentuk fisik Yesus hanyalah dugaan belaka. Banyaknya gambar Kristus di galeri seni ini sejalan dengan kebingungan yang meluas tentang identitas Yesus yang ada di dunia saat ini. Banyaknya teori tentang identitas Kristus yang beredar merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan yang pernah Yesus ajukan kepada murid-muridnya. Menurutmu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini begitu penting sehingga nasib kekal seseorang bergantung pada jawaban yang diberikannya. Sayangnya, sebagian besar gagasan tentang identitas Kristus saat ini lahir dari spekulasi kosong atau diciptakan untuk dipaksakan ke dalam pola filsuf, alih-alih diambil dari kitab suci. Kristus-Kristus yang lahir dengan cara ini tidak akan berhasil. Kristus yang didaur ulang, Kristus yang berkompromi, atau Kristus yang imajiner tidak dapat menebus siapapun. Kristus yang diencerkan, dilucuti kuasanya, direndahkan kemuliaannya, direduksi menjadi simbol, atau dilumpuhkan oleh pembedahan ilmiah bukanlah Kristus, melainkan anti-Kristus. Karena menggantikan Yesus yang sejati dengan pengganti berarti melawan Kristus. Mengubah atau mendistorsi Kristus yang sejati berarti menentangnya dengan Kristus palsu. Untuk ditebus dan memiliki kepastian keselamatan, kita harus melepaskan diri dari tiruan-tiruan ini. Kita membutuhkan Kristus, Kristus yang sejati. Kedalaman Kristus. Penting sekali bahwa iman kita disebut kekristenan, karena perhatian kita benar-benar terfokus pada Dia yang telah menebus kita. Dan tempat yang harus kita tuju untuk belajar tentang Kristus adalah firman-Nya yang kudus, karena hanya firman itu yang berbicara sepenuhnya tentang juru selamat kita. Namun karena gambaran Yesus dalam kitab suci begitu dalam sebab melampaui kemampuan manusia untuk memahaminya secara mendalam, setiap studi tentang pribadi Kristus hanya dapat menyentuh permukaannya saja. Pertimbangkan gambaran Kristus oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Yohanes mempersiapkan penampakan Kristus dengan menyajikan sebuah teka-teki. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan disegel dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang kuat berseru dengan suara nyaring, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?" Dan tidak ada seorang pun yang di surga, baik yang di bumi maupun yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Dalam penglihatan Yohanes tentang surga, ia dipenuhi dengan antisipasi saat ia menunggu untuk melihat siapa yang akan maju, siapa yang akan dinyatakan layak untuk membuka gulungan kitab itu. Ia melanjutkan, "Aku menangis terseduh-seduh karena tidak seorang pun dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, 'Jangan menangis lagi. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan ke-7 materainya.' Dan di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu aku melihat seekor anak domba berdiri seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Lalu keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu sujud menyembah Dia di hadapan anak domba itu. Yohanes mendengar pujian para malaikat. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan pujian." Kita dapat melihat bagaimana suasana hati Yohanes berubah melalui rangkaian peristiwa ini. Ia gembira karena seseorang akan datang dan membuka gulungan kitab itu, tetapi kemudian ia terjerumus ke dalam depresi karena tak seorang pun dianggap layak. Ketika malaikat itu memberitahu Yohanes untuk tidak menangis karena seseorang telah dianggap layak, yaitu singa Yehuda, Yohanes mengira seekor binatang buas yang kuat akan datang mengaum dan merobek gulungan kitab itu. Tetapi sebaliknya, ia melihat seekor anak domba yang disembelih. Gambaran ini merupakan contoh nyata dari kontras yang mendalam antara kerendahan hati Kristus dan permuliaannya,
antara penderitaannya dan kemenangannya. Gambaran ini juga memberikan gambaran tentang kompleksitas karakter dan nilainya. Yesus dalam kitab Injil. Jika kita mencari kitab suci untuk memberitahu kita tentang siapa Kristus, kita langsung dihadapkan pada sebuah pertanyaan. Mengapa Allah menganggap perlu menyediakan 4 Injil bagi dunia? Mengapa tidak hanya satu biografi definitif tentang Yesus? Allah berkenan karena alasannya sendiri, yaitu untuk memberi kita 4 potret biografi Yesus, yang semuanya memandang pribadi dan karyanya dari perspektif yang sedikit berbeda. Dalam Injil Matius, kita diberikan perspektif Yahudi. Penekanannya adalah pada Yesus sebagai penggenapan berbagai nubuat Perjanjian Lama, yang menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan berabad-abad yang lalu. Injil Markus singkat dan tak terduga. Injil ini menyajikan kehidupan Yesus sebagai kobaran mujizat di seluruh daerah Palestina. Kemudian ada potret yang diberikan oleh Lukas, sang tabib, yang merupakan bagian dari komunitas non-Yahudi dan rekan Rasul Paulus dalam perjalanan misinya ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Lukas menunjukkan bahwa Yesus tidak datang hanya untuk menyelamatkan orang Yahudi, tetapi juga pria dan wanita dari setiap suku, bahasa, dan bangsa. Lukas juga memberikan banyak wawasan tentang ajaran Yesus melalui perumpamaan. Terakhir, Yohanes memberikan gambaran teologis yang mendalam tentang Kristus, menunjukkan bahwa Yesus adalah inkarnasi kebenaran, terang dunia, dan Dia yang di dalamnya terdapat hidup yang berlimpah. Hampir separuh Injil Yohanes dikhususkan untuk pekan sengsara dalam kehidupan Yesus, yang mencakup masuknya dengan penuh kemenangan ke Yerusalem, ajaran-ajaran terakhirnya, serta pengkhianatan, penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Narasi-narasi Injil tidak hanya menceritakan tentang Yesus, kehidupannya, dan karyanya. Narasi-narasi itu juga menceritakan bagaimana orang-orang menanggapi Kristus. Kita melihat tanggapan para gembala yang datang dari padang di luar Bethlehem saat mendengar kabar tentang bayi Yesus yang baru lahir. Kita melihat tanggapan Simeon yang lanjut usia, yang datang ke bait Allah ketika Yesus dipersembahkan untuk pentabisannya. Pada kesempatan itu, Simeon berkata, "Tuhan, sekarang biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, karena mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Kita melihat Yesus mempermalukan para ahli Taurat di bait Allah saat masih kanak-kanak. Kita diperkenalkan kepada pelayanan publiknya oleh Yohanes Pembaptis yang melihatnya datang ke Sungai Yordan dan mengatakan, "Agnus Dei, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kita melihat Yesus melalui mata Nikodemus yang datang pada malam hari untuk bertanya kepadanya, katanya, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang Engkau lakukan jika Allah tidak menyertai Dia." Kita melihat Yesus sang rabi yang tidak hanya memukau para rabi lain ketika ia masih kanak-kanak, tetapi juga di masa dewasanya melampaui hikmat dan wawasan para guru terbesar pada zamannya. Kita melihat Yesus berbicara kepada seorang perempuan buangan di dekat sumur kuno milik Yakub di Sikar, Samaria, yang membuatnya berkata, "Tuan, nyata sekarang kepadaku bahwa Engkau seorang nabi." Seiring percakapan berlanjut, Yesus menampakkan diri kepada perempuan itu dan ia menyadari bahwa ia sedang berbicara kepada Mesias yang dijanjikan dan telah lama dinantikan. Kita melihat Yesus di gedung pengadilan Pilatus, di mana Pilatus menyatakan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Kemudian kita mendengar kata-kata yang diabadikan dalam sejarah Kristen, yang diucapkan Pilatus kepada orang banyak, "Lihatlah manusia ini." Kita melihat gambaran Yesus dari perwira di kayu salib, yang setelah menyaksikan penyaliban berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Kita melihatnya dalam diri Thomas yang ragu ketika melihat Kristus bangkit berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Singkatnya, kita menemukan gambaran pribadi yang tak tertandingi dalam sejarah manusia. Yesus yang kita lihat dalam Injil adalah manusia yang benar-benar murni, manusia tanpa dosa yang dapat berkata kepada para penuduhnya, "Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berdosa?" Gambaran Yesus ini sungguh mencengangkan.
Kitab suci juga memberikan kesaksian Yesus sendiri tentang identitasnya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus, dalam upayanya untuk menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya untuk sementara waktu karena kesalahpahaman tentang siapa Mesias itu, tetap saja membuat beberapa klaim yang berani, seperti pernyataan, "Akulah," dalam Injil Yohanes. "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga, supaya barang siapa memakannya, ia tidak akan mati." Beberapa orang begitu murka dengan perkataan itu sehingga mereka tidak lagi berjalan bersamanya. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya," katanya. "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ia juga berkata, "Akulah pintu, yaitu jalan menuju keselamatan." Membandingkan dirinya dengan para nabi palsu pada zaman itu yang merupakan gembala-gembala miskin yang lebih peduli dengan gaji mereka daripada pemeliharaan dan memelihara domba-dombanya, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Ia juga berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Mungkin yang paling dramatis adalah komentar ini. "Bapamu Abraham bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan bersuka cita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ia tidak berkata sebelum Abraham jadi, aku jadi. Ia berkata, "Akulah." Pernyataan "akulah" ini dan pernyataan "akulah" lainnya dari Injil Yohanes berasal dari dua kata Yunani. Ego berarti aku, dan eimi juga berarti aku. Dalam bahasa Yunani, eimi cukup untuk mengatakan akulah. Tetapi Yesus tidak sekedar mengatakan eimilah jalan, kebenaran, dan hidup. Atau eimilah pintu. Sebaliknya, ia menggunakan kedua kata tersebut, ego eimi, yang menegaskan maksudnya, akulah. Makna dari hal ini tidak diabaikan oleh komunitas abad pertama. Orang Yahudi berbahasa Yunani menulis nama suci Allah sebagai Yahweh, yang diterjemahkan akulah aku. Jadi ketika Yesus menggunakan konstruksi yang tegas ini tentang dirinya, ia dengan jelas mengidentifikasi dirinya dengan nama suci Allah. Demikian pula, ia mengklaim otoritas Allah ketika ia menggunakan gelar anak manusia, merujuk kepada Dia yang datang sejak dari zaman dahulu, datang dengan awan-awan dari langit. Dengan menggunakan ungkapan itu, Yesus berkata, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Allah menetapkan dan mengatur hari Sabat. Jadi jika Kristus mengatakan bahwa ia adalah Tuhan atas hari Sabat, berarti ia mengidentifikasi dirinya dengan Allah. Pada kesempatan lain, ia menyembuhkan seorang pria agar para pemimpin agama mengetahui bahwa di bumi anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Musuh-musuh Yesus murka karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kesaksian Rasul tentang Yesus. Selain apa yang kita temukan dalam gambaran Injil, Kitab Suci juga memberikan kesaksian para rasul. Rasul Paulus menyingkapkan bagi kita pelayanan Kristus sebagai juru selamat. Ia menjelaskan tentang pendamaian, bagaimana Kristus sebagai perantara kita menggenapi penebusan bagi kita. Gambaran Kristus juga ditegaskan dalam surat-surat Petrus dan Yohanes, serta dalam surat kepada jemaat Ibrani, di mana Kristus dinyatakan sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, serta lebih tinggi daripada para malaikat, Musa, dan imam-imam Harun di Perjanjian Lama. Dari Matius hingga Wahyu, motif utama Perjanjian Baru adalah Kristus. Beberapa orang keberatan pada poin ini, dengan menarik perhatian pada fakta yang jelas bahwa gambaran Yesus dalam Perjanjian Baru datang kepada kita dari pena orang-orang yang bias dan memiliki agenda tertentu. Injil bukanlah sejarah, kata mereka.
melainkan sejarah penebusan dengan penekanan pada upaya untuk membujuk orang-orang agar mengikuti Yesus. Tentu saja para penulis memiliki agenda, tetapi itu bukanlah agenda tersembunyi. Rasul Yohanes berkata dengan lugas, "Semuanya ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Kristus, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Fakta bahwa para penulis Alkitab adalah orang percaya dan bersemangat meyakinkan orang lain membuktikan kebenaran mereka. Seandainya mereka tidak percaya saat menasehati orang lain untuk percaya, mereka akan bersalah karena bermuka dua. Tentu saja manusia bisa keliru tentang apa yang mereka beritakan, tetapi fakta bahwa mereka mempercayai pesan mereka sendiri, bahkan sampai mati, seharusnya meningkatkan alih-alih melemahkan kredibilitas mereka. Catatan mereka memang merupakan catatan sejarah penebusan. Catatan itu bersifat penebusan karena mereka tidak menulis dari sudut pandang sejarawan yang netral dan tidak memihak. Catatan itu menjadi sejarah karena mereka bersikeras bahwa kesaksian mereka benar. Yesus dalam Perjanjian Lama. Kita mendapati bahwa Yesus Kristus juga merupakan tema Perjanjian Lama. Kemah suci yang dijelaskan secara rinci dalam Keluaran 25 sampai dengan 27 dan 30 sangat melambangkan Yesus sendiri. Dalam pribadi dan karyanya, Dia adalah kemah suci Perjanjian Lama. Semua detail sistem kurban Perjanjian Lama digenapi dalam pelayanan Yesus. Kitab-kitab sejarah dipenuhi dengan gambaran dan tokoh yang menunjuk kepada Kristus yang akan datang, seperti Raja Daud, leluhur Yesus, yang dijanjikan bahwa Raja yang kekal akan datang melalui garis keturunannya. 2 Samuel 7 ayat 12. Kitab-kitab para nabi dipenuhi dengan referensi tentang Dia yang akan datang, seperti Nabi Yesaya yang perkataannya menubuatkan Kristus dan karya penebusannya bagaikan kisah saksi mata tentang sengsara Yesus. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Yesaya adalah nabi yang paling sering dikutip dalam Perjanjian Baru. Misalnya, Yesaya pasal 53 mengatakan, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian." Yesaya 53 ayat 1-6. Dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, kita menemukan kisah Yesus, Sang Kristus. Kita melihat dalam gambaran Yesus yang luar biasa ini, manusia sempurna tetapi bukan sekedar manusia sempurna. Kita melihat Dia yang sungguh-sungguh adalah Allah beserta kita, Allah yang berinkarnasi. Sepanjang sejarah, gereja telah berusaha memahami apa yang dikatakan Alkitab tentang pribadi ini yang sungguh-sungguh Allah sekaligus manusia sejati. Setia kepada kemanusiaan Yesus dan keilahian Kristus sangat penting jika kita ingin mendapatkan jawaban yang benar dan alkitabiah atas pertanyaan Yesus, "Menurutmu, siapakah aku ini?" Kristus yang kita percayai, Kristus yang kita andalkan, haruslah benar jika kita ingin ditebus. Kristus palsu atau Kristus pengganti tidak dapat menebus. Jika Kristus Alkitabiah dianggap mustahil dapat menebus, maka Kristus spekulatif ciptaan manusia pun lebih kecil kemungkinannya untuk menebus.
Di luar Alkitab, kita tidak tahu apapun yang penting tentang Yesus yang sejati. Pada akhirnya iman kita berdiri atau jatuh bersama Yesus dalam Alkitab. Satu pribadi, dua hakikat. Kita hidup di masa ketika pribadi Kristus menjadi bahan perdebatan sengit di antara para teolog. Berbagai upaya akademis yang ketat telah dilakukan untuk mengungkap gambaran Yesus dalam Perjanjian Baru, untuk menemukan Yesus historis yang sesungguhnya. Upaya-upaya untuk menembus tembok sejarah, untuk mengintip di balik tabir kesaksian apostolik primitif yang disebut-sebut, telah mengajarkan kita banyak hal tentang prasangka para cendekiawan, tetapi hanya sedikit atau tidak sama sekali menambah pemahaman kita tentang Yesus yang sejati. Apa yang ditemukan para cendekiawan di balik tabir tersebut adalah Yesus yang diciptakan menurut gambaran mereka sendiri, menurut prasangka mereka sendiri. Namun, ini bukanlah masalah baru. Pada abad keempat, kontroversi Arian memicu konsili Nisea 325 Masehi. Kontroversi lain memicu konsili ekumenis Kalsedon tahun 451 Masehi. Abad ke-19 menandai kemunculan liberalisme, dan pada abad ke-20 muncul kelompok yang disebut Seminari Yesus yang masing-masing berusaha mendefinisikan Kristus tanpa memperhatikan integritas Alkitab. Gereja harus berulang kali mendefinisikan pemahamannya tentang pribadi Kristus. 2. Bid'ah. Abad ke-5 menyaksikan serangan ganda terhadap ortodoksi Kristen. Pertama, ada bid'ah monofisit yang dibawa oleh seorang pria bernama Eutikus. Nama posisi ini berasal dari awalan mono yang berarti satu dan kata fisis yang berarti kodrat. Kaum monofisit percaya bahwa Kristus hanya memiliki satu kodrat. Mereka menangkal bahwa dia adalah satu pribadi dengan dua kodrat, satu ilahi dan satu manusia. Bahkan sebelum Eutikus, yang lain telah berpendapat bahwa Kristus hanyalah manusia, tanpa keilahian. Sementara yang lain, seperti kaum Doketis, berpendapat bahwa dia sepenuhnya ilahi, tanpa kemanusiaan. Eutikus merumuskan ide bahwa Kristus memiliki kodrat theantropis. Istilah ini berasal dari kata Yunani Theos yang berarti Tuhan dan kata anthropos yang berarti manusia. Eutikus mengatakan bahwa kodrat Kristus bukanlah benar-benar ilahi maupun benar-benar manusia, melainkan kodrat tersebut merupakan campuran antara yang ilahi dan manusiawi. Bid'ah terkemuka lainnya pada abad ke-5 adalah Nestorianisme. Nestorius berpendapat bahwa karena Kristus memiliki dua kodrat yang berbeda, satu ilahi dan yang lainnya manusiawi, maka ia mesti memiliki dua kepribadian yang berbeda. Jika ada dua kodrat, mesti ada dua pribadi. Maka doktrin Kristus diserang dari kedua belah pihak. Satu pihak menyangkal kodrat ganda Kristus dengan mereduksinya menjadi campuran tunggal yang membingungkan antara ilahi dan manusiawi, sementara pihak lain menegaskan dua kodrat tetapi menyangkal persatuannya. Konsili Kalsedon. Bidah ganda ini mendorong konsili Kalsedon, dan dari konsili tersebut muncul rumusan klasik tentang kodrat ganda Kristus, bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat. Gagasan di sini adalah bahwa Kristus adalah vera humo, vera deus, sungguh manusia dan sungguh Allah. Kristus memiliki kodrat manusia sejati dan kodrat ilahi sejati. Kedua kodrat ini bersatu sempurna dalam satu pribadi. Bersamaan dengan penegasan tersebut, Konsili Kalsedon mengajukan 4 pernyataan negatif. Sepanjang sejarahnya, gereja telah berusaha menggambarkan konsep-konsep tertentu melalui negasi. Misalnya, dalam beberapa hal, kita dapat mendefinisikan Tuhan berdasarkan apa yang bukan Dia. Dia tak terbatas, artinya Dia tidak terbatas. Dia tidak berubah, artinya Dia tidak berubah. Demikian pula, para perumus Kredo Kalsedon mengajukan 4 pernyataan negatif yang mengakui bahwa Kristus sungguh manusia dan sungguh Allah, dan bahwa kedua kodrat ini bersatu sempurna tanpa campuran, kebingungan, atau pemisahan. 2 pernyataan negatif pertama yang ditujukan pada ajaran sesat monofisit menyatakan bahwa kedua kodrat ilahi dan manusiawi tidak bercampur sehingga menghasilkan kodrat manusiawi yang didewakan atau kodrat ilahi yang dimanusiakan. Kodrat manusiawi selalu manusiawi, tunduk pada batasan normal kemanusiaan, dan kodrat ilahi selalu ilahi, mempertahankan semua atribut ilahi. Misalnya, pikiran ilahi tidak kehilangan kemahatahuannya dalam inkarnasi.
Pikiran ilahi mengetahui segalanya, meskipun pikiran manusiawi tidak. Dua pernyataan negatif kedua ditujukan pada Nestorianisme. Mereka menegaskan bahwa kedua kodrat Kristus tidak dapat dipisahkan dan bersatu sempurna dalam satu pribadi Kristus, sehingga tidak ada dua pribadi, manusia dan ilahi, melainkan satu pribadi ilahi manusia atau Allah manusia. Sui generis atau dari dirinya sendiri. Gereja harus bergulat dengan implikasi gagasan satu pribadi dalam dua kodrat ketika mempertimbangkan beberapa perkataan Yesus. Pada suatu ketika, para murid bertanya kepada Yesus, "Apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman?" Yesus menjawab, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Dengan kata lain, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa ia tidak tahu kapan akhir zaman akan datang. Apakah itu indikasi kodrat manusia atau kodrat ilahi? Ketika kita melihat kehidupan Yesus sebagaimana yang ditampilkan di halaman-halaman kitab suci, tindakan-tindakan tertentu mudah dikaitkan dengan kodrat manusianya. Ketika Yesus berkeringat di Taman Getsemani pada malam sebelum penyalibannya, apakah itu manifestasi ilahi? Apakah keringat merupakan sesuatu yang kita harapkan dari Allah? Tidak, Allah tidak berkeringat. Demikian pula ia tidak merasa lapar, berdarah, atau menangis. Yang terpenting, kodrat ilahi tidak mati di kayu salib. Jika kodrat ilahi mati di kayu salib, alam semesta akan lenyap. Semua peristiwa ini membuktikan kemanusiaan Yesus. Demikian pula ketika Yesus berkata ia tidak tahu waktu akhir zaman, jelas itu merupakan pernyataan kemanusiaannya. Beberapa orang berpendapat bahwa jika Allah mengetahui segalanya, dan jika di dalam Kristus terdapat kesatuan sempurna antara kodrat ilahi dan kodrat manusia, bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui Yesus? Hal itu serupa dengan mempertanyakan bagaimana Yesus dengan kodrat ilahinya bisa mengalami kelaparan, yang dengan jelas dikatakan Alkitab memang dialaminya. Intinya adalah pentingnya membedakan antara kodrat ilahi dan kodrat manusia agar kita tidak mencampur adukan atau mengaburkan realitas keduanya. Fakta bahwa Yesus tidak mengetahui hari atau jam akhir zaman tidak menunjukkan adanya pemisahan antara kodrat manusianya dan kodrat ilahinya. Tidak ada pemisahan, tetapi ada perbedaan. Pikiran manusianya selalu menyatu dengan pikiran ilahinya. Dan dalam Perjanjian Baru, kita melihat Yesus sering menunjukkan pengetahuan supranatural. Ia menyingkapkan hal-hal yang tak mungkin diketahui manusia manapun. Dari mana ia mendapatkan informasi itu? Ia mendapatkannya dari Dia yang Maha Tahu. Namun mengkomunikasikan pengetahuan kepada kodrat manusia adalah satu hal. Menelan kodrat manusia dan mendewakan pikiran manusia Kristus adalah hal yang berbeda. Pikiran manusia memiliki akses ke pikiran ilahi, jika Anda mau menyebutnya demikian. Tetapi keduanya tidaklah sama, sehingga ada hal-hal tertentu yang Yesus, menurut kodrat manusianya, tidak ketahui melalui kesaksiannya sendiri. Hal itu bahkan membingungkan teolog brilian abad ke-13, Thomas Aquinas, yang merumuskan apa yang disebutnya teori akomodasi. Thomas berkata bahwa Yesus pasti mengetahui hari dan jamnya karena ia adalah Tuhan yang berinkarnasi. Mengingat kesatuan persempurna kedua kodratnya, bagaimana mungkin pikiran ilahi mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pikiran manusia? Thomas berkata, hal ini mustahil. Jadi Thomas pasti mengetahui dan memilih untuk tidak memberitahu para muridnya karena jawaban atas pertanyaan mereka terlalu misterius atau sulit dipahami secara teologis. Namun, dengan segala hormat kepada Thomas, jika Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa ia tidak tahu padahal ia sebenarnya tahu, ia berbohong, dan bahkan satu kebohongan pun akan mendiskualifikasikannya sebagai juru selamat kita. Kita harus menganggap serius apa yang Yesus katakan tentang batasan atau sejarah manusiawi dari pengetahuannya. Jadi dua penolakan pertama dari Credo Chalcedon atau tanpa pencampuran dan tanpa kebingungan dirancang untuk membahas ajaran sesat monofisit. Dua lainnya, tanpa pemisahan dan tanpa pembagian, dirancang untuk menghadapi ajaran sesat Nestorian yang menegaskan bahwa kehadiran kedua kodrat dalam diri Yesus tidak berarti ia bukan satu pribadi.
Keempat penolakan tersebut menetapkan bagi kita batasan-batasan yang kita gunakan untuk memahami misteri inkarnasi. Saya menekankan kata misteri karena bahkan dengan formulasi yang diberikan oleh gereja, tak seorang pun pernah menembus kedalaman bagaimana Kristus adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Kita memiliki Dia yang sui generis. Ia berada dalam kelasnya sendiri. Hanya satu pribadi dalam seluruh sejarah manusia yang pernah menjadi Tuhan yang berinkarnasi. Dan misteri inkarnasi itu berada di luar pemahaman kita sepenuhnya. Manusiawi dan ilahi. Nilai Kalsedon ada dua. Pertama, ada penegasan yang harus dibuat oleh setiap orang Kristen. Kristus sungguh manusiawi dan sungguh ilahi. Kedua, ketika gereja mencoba menjelaskan hakikat kesatuannya, gereja kembali pada hal-hal negatif. Dengan demikian menetapkan batas-batas yang tak berani kita lewati. Satu-satunya hal di balik batas-batas itu adalah semacam ajaran sesat. Salah satu profesor seminari saya berkata kepada mahasiswanya, "Jika kalian mencoba berpikir secara konkret tentang persatuan hakikat manusiawi dan hakikat ilahi, jika kalian melampaui kategori-kategori negatif yang ditetapkan oleh Kalsedon, kalian harus memilih ajaran sesat kalian." Kredo Kalsedon membatasi kita sehingga terlepas dari bagaimana kita memahami kedua hakikat tersebut, kita tidak boleh menganggapnya sebagai perpaduan yang menyatu atau pemisahan yang mencolok satu sama lain. Keduanya bersatu, namun berbeda. Sebuah frasa penting dari kredo ini telah diabaikan secara historis. Setiap hakikat mempertahankan atributnya sendiri. Kristus tidak mengesampingkan atribut ilahinya. Kodrat ilahi Kristus bersifat kekal, tak terbatas, tak berubah, maha tahu, dan maha kuasa. Kodrat manusia juga mempertahankan atribut-atribut kemanusiaannya. Kodratnya terbatas dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Rumus Kalsedon memberi kita beberapa arahan selagi kita melanjutkan studi kita tentang pribadi Kristus. Nama-nama Kristus. Salah satu elemen menarik dari Alkitab adalah makna yang sering dikaitkan dengan nama dan gelar. Nama dan gelar untuk Allah Bapa ada banyak, dan semuanya mengungkapkan sesuatu tentang karakternya. Hal yang sama berlaku untuk Yesus. Saya teringat sebuah pidato yang disampaikan oleh seorang cendekiawan pada pertemuan seminari. Para hadirin mengharapkan sebuah wacana akademis, tetapi pembicara mengejutkan semua orang hanya dengan menyebutkan nama dan gelar untuk Yesus yang terdapat dalam kitab suci. Tuhan, Anak Allah, Anak Manusia, Anak Daud, Immanuel, Firman, dan seterusnya. Ia membutuhkan waktu 45 menit untuk menguraikan semua nama dan gelar tersebut. Masing-masing mengungkapkan sesuatu kepada kita tentang karakter atau karya Kristus. Dalam bab ini, saya ingin melihat beberapa gelar yang lebih menonjol yang dikaitkan dengan Yesus dalam Perjanjian Baru. Kristus. Kita paling mengenalnya sebagai Yesus Kristus. Tetapi itu bukanlah namanya yang sebenarnya. Namanya adalah Yesus, Yesus Bar Yusuf, atau Yesus dari Nazaret. Kristus, bagaimanapun, adalah sebuah gelar. Gelar ini lebih sering digunakan untuk Yesus daripada gelar lain dalam kitab suci. Terkadang Alkitab membalik urutannya dan menyebut Kristus Yesus. Kata Kristus berasal dari kata Yunani Kristos yang merupakan terjemahan dari kata Mesia dalam Perjanjian Lama, yang berarti Dia yang diurapi. Ketika Yesus menyampaikan khotbah pertamanya yang tercatat di sinagoge, Ia membacakan dari kitab Nabi Yesaya, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Lukas 4 ayat 18-19. Teks tersebut berbicara tentang seorang penyelamat yang dinantikan, Sang Mesias. Setelah membaca teks tersebut, Yesus berkata kepada mereka yang mendengarkan, "Pada hari ini genaplah nas ini di telingamu." Ia mengidentifikasi dirinya dengan perkataan Yesaya tentang Mesias. Demikian pula, murid-murid Yesus mengenalinya sebagai Kristus, penggenapan pengharapan mesianik Perjanjian Lama. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurutmu siapakah aku ini?"
Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 16. Konsep Mesias sangatlah kompleks, tetapi ada beberapa jalinan dalam wahyu Alkitabiah yang progresif mengenai fungsi, karakter dan natur Mesias ini yang akan datang dan membebaskan umatnya, Israel. Dalam arti tertentu, agar Kristus menjadi Mesias, ia harus menjadi gembala, raja, anak domba dan hamba yang menderita, yang semuanya telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Jalinan-jalinan yang berbeda ini bersatu dengan cara yang luar biasa. Bahkan salah satu bukti luar biasa akan inspirasi ilahi Alkitab adalah bagaimana semua jalinan pengharapan mesianik yang ditetapkan dalam Perjanjian Lama bertemu dan digenapi dalam satu pribadi secara dramatis. Dalam penglihatan Yohanes di Wahyu 5, ia dituntun untuk mengharapkan seekor singa, tetapi ia melihat seekor anak domba. Yesus menggenapi keduanya. Ia adalah singa Yehuda, Raja Israel yang baru, juga anak domba yang disembelih demi umatnya. Tuhan atau Tuan. Gelar kedua yang paling sering digunakan untuk Yesus dalam Perjanjian Baru adalah Tuan. Gelar ini membentuk kredo paling awal komunitas Kristen, Yesus ho Kurios. Yesus adalah Tuhan. Pengakuan ini menjadi inti konflik yang dialami gereja mula-mula dengan penguasa Romawi. Warga negara Romawi diwajibkan untuk melafalkan di depan umum kata-kata Kaisar Kurios. Kaisar adalah Tuhan. Umat Kristen mula-mula sangat berkomitmen pada mandat yang mereka terima dari Kristus dan para rasul untuk taat kepada pemerintah sipil. Mereka berhati-hati dalam membayar pajak dan mematuhi hukum negara. Namun satu hal yang tidak akan mereka lakukan adalah memberikan kepada Kaisar kehormatan yang melekat dengan istilah Tuan. Istilah Tuan tidak selalu digunakan secara agung dalam Perjanjian Baru. Bahkan dalam kenyataannya, ada 3 arti berbeda dari kata Yunani, kurios. Pertama, kata kurios berfungsi sebagai bentuk sapaan yang sederhana dan sopan, mirip dengan kata bahasa Inggris sir. Ketika kita membaca Perjanjian Baru dan mengamati orang bertemu Yesus pertama kali dan menyapanya sebagai Tuhan, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang keagungan Kristus sepenuhnya. Mereka mungkin hanya menyapanya dengan sopan. Tentu saja, kata sir, bahkan dalam bahasa Inggris, dapat memiliki makna yang lebih agung, seperti di Inggris ketika seseorang dianugerahi gelar kebangsawanan dan menjadi, misalnya, Sir Winston Churchill atau Sir Olivier. Cara kedua istilah kurios digunakan dalam Perjanjian Baru secara khusus merujuk pada seorang pemilik budak, seorang individu kaya yang memiliki cukup uang untuk membeli budak. Budak tersebut adalah doulos, dan seseorang tidak dapat menjadi doulos kecuali ia termasuk dalam seorang kurios, seorang tuan. Dengan demikian, istilah tuan digunakan untuk merujuk pada seseorang yang memiliki budak. Rasul Paulus sering menggunakan gelar ini dengan cara ini. Seringkali menggambarkan dirinya sebagai doulos Yesus Kristus dan mengarahkan orang percaya untuk berpikir seperti itu. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20 dan 1 Korintus 7 ayat 23. Ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, kita memahami bahwa Kristus telah membeli kita melalui penebusan dosa dan karena itu memiliki kita. Kita adalah miliknya. Penggunaan istilah kurios yang ketiga dan tertinggi dalam Perjanjian Baru adalah penggunaan kekaisaran yang ingin direbut kaisar untuk dirinya sendiri, sehingga menyebabkan masalah besar bagi orang Kristen. Tentu saja seseorang dapat memverbalisasikan gelar ini dengan cara yang salah, berpura-pura menggunakan kekaisaran. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku." Matius 15 ayat 8. Namun Perjanjian Baru mengatakan, tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Hal ini hampir tampak bertentangan dengan apa yang Yesus katakan di akhir khotbah di bukit. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapatu yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21-23. Lalu, mengapa kitab suci mengatakan tidak seorang pun dapat memanggil Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus? Ada yang mengatakan pernyataan itu tidak jelas. Dengan kata lain, yang dihilangkan dan harus ditambahkan adalah bahwa tidak seorang pun dapat dengan tulus memanggil Yesus Tuhan kecuali ia telah diberi kemampuan untuk melakukannya oleh Roh Kudus. Yang lain percaya bahwa pernyataan itu mungkin merujuk pada penganiayaan yang dialami beberapa orang karena menyatakan iman mereka secara terbuka kepada ketuhanan Kristus. Bagaimanapun, makna sesungguhnya dari gelar Tuhan ditemukan dalam terjemahannya dari Perjanjian Lama. Sebagaimana Kristus memiliki banyak gelar dalam Perjanjian Baru, demikian pula Allah memiliki banyak gelar dalam Perjanjian Lama. Namanya dalam Perjanjian Lama adalah Yahweh, yang diterjemahkan sebagai Tuhan, dan biasanya ditandai dalam kitab suci dengan huruf kapital kecil. Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan tanpa huruf kapital kecil tersebut, itu menerjemahkan kata Ibrani berbeda, yaitu Adonai, yang merupakan gelar tertinggi yang digunakan oleh orang Ibrani untuk Allah dalam Perjanjian Lama. Istilah Adonai berkaitan dengan kedaulatan mutlak Allah atas seluruh ciptaannya. Contoh kedua istilah ini dapat ditemukan dalam Mazmur 8, Ya Tuhan, Yahweh, Tuhan kami, Adonai, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Engkau telah menetapkan kemuliaan-Mu mengatasi langit. Mazmur 8 ayat 1. Dalam Perjanjian Baru kita membaca himne Paulus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 5-11. Nama di atas segala nama sebenarnya adalah gelar yang Allah berikan kepada Yesus. Gelar di atas segala gelar, Tuhan. Dia adalah Kurios, dia adalah Adonai bagi kemuliaan Allah Bapa. Anak manusia, gelar ketiga yang paling sering digunakan untuk Yesus dalam Perjanjian Baru adalah anak manusia. Meskipun menempati urutan ketiga dalam frekuensi penggunaannya di Perjanjian Baru secara keseluruhan, gelar ini merupakan gelar utama yang Yesus gunakan untuk dirinya sendiri. Ini penting. Dari lebih dari 80 contoh gelar ini dalam Perjanjian Baru, semuanya kecuali 3 berasal dari Yesus sendiri. Fakta ini membantah para kritikus tingkat tinggi yang mengatakan bahwa sebagian besar gambaran Yesus dalam Perjanjian Baru dibuat-buat oleh para sahabatnya. Jika para sahabat Yesus melakukan hal itu, kita akan menduga mereka akan menganggap Yesus dengan sebutan favorit mereka sendiri, alih-alih sebutan Yesus sendiri. Dengan menyebut dirinya anak manusia begitu sering, Yesus berkata, "Beginilah cara aku mengidentifikasi diriku." Beberapa orang melihat sebutan ini sebagai ungkapan kerendahan hati Yesus, bahwa ia menghindari gelar yang lebih tinggi, dan memilih gelar ini sebagai cara yang sederhana untuk mengidentifikasi dirinya dengan manusia yang hina. Gelar ini muncul dalam kitab Yehezkiel, di mana Allah sering menggunakannya untuk menyapa sang nabi tituler. Dalam hal ini, gelar tersebut tampaknya menekankan kemanusiaan dan kelemahan sang nabi. Dan sampai taraf tertentu, gelar tersebut juga merujuk pada Kristus yang menjadi seperti kita dalam kemanusiaan kita. Namun konteks yang lebih luas dari penggunaan gelar tersebut oleh Yesus justru mengacu pada sebuah nubuat dalam kitab Daniel. Dalam penglihatan Daniel tentang ruang-ruang dalam surga, Allah muncul di atas tahta penghakiman sebagai yang lanjut usianya, dan ia menyambut kehadiratnya seseorang yang seperti anak manusia, yang datang kepadanya di atas awan-awan kemuliaan, dan diberi kuasa untuk menghakimi dunia. Daniel 7 ayat 13-14.
Dalam penggunaan gelar ini di Perjanjian Baru, Anak Manusia adalah pribadi sorgawi yang turun ke bumi, dan ia tidak lain adalah representasi dari otoritas Allah. Ia datang untuk menghakimi dunia karena ia mewujudkan lawatan ilahi, hari Tuhan. Oleh karena itu, ini adalah gelar agung yang diberikan secara khusus kepada Yesus dalam Perjanjian Baru. Bahwa Anak Manusia adalah sosok yang agung dan penuh kuasa, tidak dapat diabaikan. Keilahiannya tidak hanya terlihat dalam gambaran Perjanjian Lama, tetapi juga dalam pemahaman Yesus. Yesus menghubungkan Anak Manusia dengan ciptaan, dengan mengatakan, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28. Mengklaim ketuhanan atas hari Sabat berarti mengklaim ketuhanan atas ciptaan. Sabat bukan sekedar undang-undang Sinai, melainkan ketetapan penciptaan yang diberikan oleh Tuhan atas ciptaan. Yesus juga berkata, supaya kamu tahu bahwa di bumi, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lukas 5 ayat 24. Di sini, Yesus mengklaim otoritas yang bagi orang Yahudi merupakan hak prerogatif Allah semata. Orang Yahudi tidak melewatkan inti dari klaim-klaim tersebut. Mereka berusaha membunuh Yesus justru karena klaim-klaimnya tentang keilahiannya dinyatakan dengan lantang dan jelas. Anak Manusia datang dari sorga untuk menghakimi dunia. Ia akan memisahkan domba dari kambing. Ia akan datang dalam awan kemuliaan di akhir zaman. Putra Allah. Perjanjian Baru mencatat beberapa kejadian ketika Allah terdengar berbicara dari surga. Ketika ia melakukannya, biasanya ia mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Dua kejadian tersebut menunjukkan bahwa Allah begitu bersemangat mengumumkan bahwa Yesus Kristus adalah putranya. Pada saat pembaptisan Yesus, langit terbuka dan suara Allah terdengar berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Dan di Bukit Transfigurasi, Bapa menyatakan dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Markus 9 ayat 7. Dengan demikian, gelar yang dianugerahkan dari surga kepada Yesus adalah Putra Allah. Gelar ini telah menimbulkan banyak kontroversi dalam sejarah gereja, khususnya pada abad keempat ketika gerakan Arian yang dipimpin oleh Arius menyangkal Tritunggal dengan menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan. Referensi kepada Yesus sebagai yang sulung dari segala ciptaan, Kolose 1 ayat 15, dan yang tunggal daripada Bapa, Yohanes 1 ayat 14 King James Version, membuat Arius berargumen bahwa Yesus memiliki permulaan dalam waktu dan dengan demikian adalah ciptaan. Dalam pikiran Arius, jika Yesus dilahirkan, itu hanya bisa berarti bahwa dia tidak kekal, dan jika dia tidak kekal, maka dia adalah ciptaan. Dengan demikian, menganggap Yesus sebagai Tuhan berarti bersalah atas penghijatan, karena hal itu melibatkan penyembahan berhala terhadap makhluk ciptaan. Kontroversi yang sama terjadi saat ini antara umat Kristen dan Mormon serta Saksi Yehova. Yang keduanya mengakui pandangan luhur Yesus di atas malaikat dan makhluk lain, tetapi menyangkal keilahiannya sepenuhnya. Kontroversi ini memicu Konsili Ekumenis Besar Nisea pada tahun 325 yang menyusun Kredo Nisea. Kredo ini memberikan jawaban menarik atas tuduhan Arianisme. Jawabannya ditemukan dalam pernyataan bahwa Yesus dilahirkan bukan diciptakan. Bagi orang Yunani, pernyataan seperti itu merupakan kontradiksi. Dalam istilah umum, dilahirkan mengisyaratkan suatu permulaan. Tetapi ketika diterapkan kepada Yesus, terdapat keunikan dalam cara ia dilahirkan yang membedakannya dari semua makhluk lainnya. Yesus disebut monogenis, yang tunggal daripada Bapa. Ada pengertian bahwa Yesus dan hanya Yesus sendiri yang dilahirkan daripada Bapa, dan dilahirkan secara kekal, sehingga ia tidak memiliki permulaan. Inilah yang dimaksudkan gereja ketika berbicara tentang Yesus sebagai yang dilahirkan secara kekal, bahwa ia dilahirkan bukan diciptakan. Keunikan ini ditemukan tidak hanya dalam karakter kekal Yesus, tetapi juga dalam kenyataan bahwa status anak Yesus mengandung gambaran keintiman dengan Bapa. Makna utama status anak dalam Perjanjian Baru adalah referensi kiasannya tentang ketaatan. Dengan demikian,
Menjadi anak Allah secara biblikal berarti menjadi seseorang yang berada dalam hubungan ketaatan yang unik kepada kehendak Allah. Demikian pula, motif anak sulung lebih berkaitan dengan keunggulan daripada dengan biologi. Istilah diperanakan adalah kata Yunani yang syarat dengan muatan Yahudi. Nisea tidak bermain-main dengan irasionalitas, tetapi setia pada kitab suci dengan menggunakan rumus diperanakan bukan diciptakan. Setiap nama dan gelar yang diberikan kepada Yesus dalam Perjanjian Baru memiliki makna penting. Masing-masing menyingkapkan sesuatu kepada kita tentang siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Pribadi dan pekerjaannya bertemu dalam drama kehidupan. Keadaan Kristus. Di seluruh Alkitab, Kristus terlihat dalam berbagai keadaan. Artinya, ada berbagai peran yang Ia jalankan pada berbagai waktu. Namun, pembahasan tentang keadaan Kristus tidak dimulai dengan kelahirannya di Bethlehem. Sebaliknya, kita harus mulai dengan keadaan prainkarnasinya. Rasul Yohanes menulis, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Penegasannya adalah bahwa Kristus ini yang muncul di bidang sejarah dalam ruang dan waktu telah ada sebelum pembuahan dan kelahirannya, dan bahwa kodrat ilahinya kekal bersama Bapa. Kita memiliki di dalam Yesus bukan hanya kelahiran seorang bayi, tetapi inkarnasi Allah, pribadi kedua Tritunggal. Dalam banyak kesempatan selama pelayanannya di bumi, Yesus merujuk kepada keadaan sebelumnya. Misalnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yohanes 8 ayat 58. "Dan sekarang ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Yohanes 17 ayat 5. Yesus tidak berinkarnasi sebelum kelahirannya di Bethlehem. Oleh karena itu, banyak yang bertanya-tanya, apakah Kristus dapat ditemukan dalam Perjanjian Lama? Beberapa melihat panglima tentara Tuhan yang Yosua temui selama kampanye militernya, Yosua 5 ayat 13 hingga 15, atau sosok misterius Melkisedek yang kepadanya Abram membayar persepuluhan dan darinya ia menerima berkat, Kejadian 14 ayat 18 hingga 20, dan berspekulasi bahwa sosok-sosok misterius ini sebenarnya adalah Kristus yang menyamar. Namun, meskipun demikian, mereka bukanlah inkarnasi sebelumnya. Mereka yang percaya bahwa sosok-sosok Perjanjian Lama ini adalah Kristus prainkarnasi menyebut penampakan-penampakan itu Kristofani. Teofani adalah manifestasi yang kelihatan dari Allah yang tak kelihatan. Oleh karena itu, Kristofani adalah manifestasi pribadi kedua Tritunggal sebelum kelahirannya. Yesus berinkarnasi. Kita beralih dari keadaan Yesus sebelum inkarnasi ke keadaan hidupnya di bumi. Pengakuan iman para rasul menyoroti kehidupan Kristus di bumi. Ia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dikuburkan. Ia turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Referensi dalam pengakuan iman para rasul adalah kelahiran Yesus, wafat Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, sidang Yesus, dan kedatangan Yesus kembali. Ini menggambarkan berbagai aspek keberadaan Yesus selama dan setelah inkarnasi. Para teolog biasanya berbicara tentang kehidupan Yesus sebagai perkembangan dari kehinaan menuju permuliaan. Dalam inkarnasi, sebagian besar kemuliaan Allah yang cemerlang dan berkilauan tersembunyi di balik selubung kemanusiaan Yesus. Itulah yang Yesus lakukan dengan rela,
mengecilkan kemuliaan, kehormatan, dan martabatnya dengan mengambil rupa seorang hamba, Filipi 2 ayat 6-7. Dalam teologi, kita mengatakan bahwa Yesus mengalami kehinaan. Ia lahir dari seorang perempuan petani, dan sepanjang hidupnya kehinaan ini semakin mendalam seiring ia bergerak menuju salib. Orang-orang menolaknya dan ia diejek, dicambuk, dipukuli, dan akhirnya disalibkan. Setelah kehinaan mencapai puncaknya, terjadilah ledakan kemuliaan di mana Allah membenarkannya dengan kebangkitan dan mengelilinginya dengan kemuliaan pada saat kenaikannya. Penting untuk dicatat juga bahwa di tengah kehinaannya, kemuliaan menyertai momen-momen penting dalam kehidupannya di bumi. Ia menyembunyikan dan menyembunyikan kemuliaannya, sehingga gambaran umum yang kita lihat tentang Yesus dalam Alkitab adalah kerendahan hati dan ketersembunyian. Tetapi ada momen-momen yang penuh kuasa, momen-momen yang peka, momen-momen yang kaya yang tersebar dalam narasi kehidupan Yesus di bumi, di mana tabir kemanusiaan ini tidak dapat menyembunyikan kemuliaannya, dan kemuliaan itu pun memancar. Misalnya, terlepas dari keadaan kelahirannya yang sederhana, peristiwa itu bukannya tanpa manifestasi kemuliaan. Tepat di luar desa Betlehem, di padang belantara, kemuliaan Allah bersinar, dan terjadilah pertunjukan suara dan cahaya yang terhebat yang pernah dikenal dunia hingga saat itu, yaitu penampakan paduan suara malaikat, Lukas 2 ayat 8-14. Bahkan dalam kunjungan orang Majus, ada unsur kemuliaan yang dikaitkan dengan bayi di palungan ini, karena orang Majus meninggalkan harta yang luar biasa baginya. Matius 2 ayat 1-11. Baptisan Yesus juga merupakan tindakan kerendahan hati. Dalam terang ajaran Perjanjian Baru, orang Kristen masa kini memahami baptisan sebagai tanda pensucian dari dosa. Namun, Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Yesus tanpa dosa. Mengapa anak Allah yang tanpa dosa mau maju dan mempersembahkan dirinya untuk dibaptis, padahal itu melambangkan pensucian dari dosa? Ia merendahkan dirinya untuk menjadi satu dengan umatnya, untuk memikul kewajiban mereka mentaati setiap aspek hukum Taurat. Pada saat yang sama, pada saat baptisannya, langit terbuka dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atasnya. Sementara Bapa menyatakannya sebagai anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 3 ayat 16. Kemudian menjelang akhir pelayanannya di bumi, setelah ia memberitahu murid-muridnya tentang siksaan dan eksekusi yang akan datang, kita diberitahu ia berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami di sini. Jika Engkau mau, aku akan mendirikan 3 kemah di sini. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia masih berbicara ketika, lihatlah, awan yang terang menaungi mereka, dan suatu suara dari awan itu berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Ketika murid-murid mendengar ini, mereka tersungkur dan sangat ketakutan. Tetapi Yesus datang dan menyentuh mereka. Katanya, "Bangunlah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat mata mereka, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Matius 17 ayat 2-8. Pada saat yang langka itu, 3 murid Yesus yang dekat pergi bersamanya ke gunung, dan untuk sesaat mereka diberi pandangan sekilas. Allah memberi mereka kemampuan untuk melihat ke dimensi lain. Tabir itu terangkat, dan itu bukan ilusi kemuliaan atau halusinasi kemuliaan. Mereka dapat melihat kenyataan yang telah tersembunyi dari mereka, kemuliaan Kristus yang tak terselubung. Apakah mengherankan bahwa ketika Yohanes menulis Injilnya bertahun-tahun kemudian, ia menulis dalam prolognya, "Kami telah melihat kemuliaannya." Yohanes 1 ayat 14. Petrus juga merujuk pada transfigurasi dalam tulisannya. "Kami adalah saksi mata kebesarannya, sebab ketika ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, dan suara itu disampaikan kepadanya oleh kemuliaan yang agung, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.' Kami sendiri mendengar suara itu disampaikan dari surga, karena kami bersama-sama dengan dia di gunung yang kudus." 2 Petrus 1 ayat 16-18.
Di tengah perjalanan Yesus dari kehinaan menuju pemuliaan, terjadi intervensi yang tiba-tiba, sebuah intrusi singkat, di mana kemuliaan Kristus yang tersembunyi, terselubung, tampak jelas bagi mata sahabat-sahabat karibnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka tidak pernah melupakannya. Kita cenderung berpikir bahwa tidak ada kemuliaan yang tampak di kayu salib, di mana Yesus mencapai kedalaman kehinaannya. Konsepsi umum adalah bahwa akhir dari kehinaannya, batas antara kehinaan dan pemuliaan terjadi pada saat kebangkitan. Tetapi saya rasa itu tidak benar. Jika kita melihat misalnya nubuat di dalam Yesaya 53 tentang hamba Israel yang menderita, kita perhatikan. Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, kena tulah karena pemberontakan umatku. Ia dikuburkan di antara orang-orang fasik, dan dalam kematiannya bersama orang kaya, meskipun ia tidak berbuat kekerasan dan tidak ada kesopanan dalam mulutnya. Ayat 8 hingga 9. Biasanya orang Romawi membuang jenazah korban penyalipan ke tempat pembuangan sampah di luar Yerusalem. Nama tempat pembuangan sampah itu adalah Gehenna, yang kemudian menjadi metafora untuk neraka itu sendiri. Sampah kota dibawa setiap hari ke Gehenna. Tempat sampah itu dimasukkan ke dalam api yang menyala terus-menerus. Gambaran seperti itu digunakan untuk menggambarkan neraka, tempat apinya tak pernah padam. Namun, Yusuf dari Arimatea mengajukan permohonan khusus kepada Pilatus untuk memberikan Yesus penguburan yang layak sesuai adat perjanjian lama. Dengan demikian firman Tuhan digenapi. Alih-alih dibuang ke tumpukan sampah, jenazah Yesus akan diurapi dengan rempah-rempah yang berharga dan dikuburkan di kuburan orang kaya, menggenapi nubuat Yesaya 53. Oleh karena itu pemuliaannya dimulai bukan pada saat kebangkitan, melainkan pada saat kematiannya. Kain kafan penghinaan terangkat saat jenazahnya diperlakukan dengan penuh perhatian. Kemudian terjadi ledakan kemuliaan yang dahsyat ketika Allah mengguncangkan seluruh bumi dan membangkitkan putranya dari kematian untuk menunjukkan bahwa ia sepenuhnya puas dengan karya putranya. Selama 3 hari Allah berdiam diri. Kemudian ia berteriak. Dengan kuasa dahsyat, Allah menggulingkan batu itu dan melepaskan gelombang energi kreatif kehidupan, mengalirkannya sekali lagi ke dalam tubuh Kristus yang tak bergerak. Jantung Yesus mulai berdetak, memompa darah kemuliaan melalui arteri-arteri yang mulia, mengirimkan kuasa kemuliaan kepada otot-otot yang telah berhenti berkembang karena kematian. Kain tebal itu tak mampu mengikat dia saat ia bangkit berdiri dan meninggalkan makam. Dalam sekejap yang fana menjadi abadi dan kematian ditelan oleh kemenangan. Dalam suatu momen sejarah, pertanyaan Ayub terjawab untuk selama-lamanya. Jika manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Ayub 14:14. Inilah momen penting dalam sejarah manusia, di mana penderitaan umat manusia diubah menjadi keagungan. Disinilah karikma, pewartaan gereja mula-mula lahir dengan seruan, "Ia telah bangkit." Dalam keadaan kebangkitannya, Yesus keluar dari kubur dengan tubuh yang sama yang telah dimasukkan ke dalam kubur. Tetapi tubuh itu telah diubah. Tubuh itu dimuliakan. Kristus yang telah bangkit berada dalam keadaan dimuliakan, yang merupakan bayangan dari tubuh jasmani baru yang akan kita nikmati dalam kebangkitan akhir, seperti yang dijelaskan Paulus. Demikian halnya dengan kebangkitan orang mati. Apa yang ditabur adalah fana. Apa yang dibangkitkan adalah tidak fana. Ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kuasa. Ditabur oleh tubuh naluriah, dibangkitkan oleh tubuh rohani. Jika ada tubuh naluriah, ada juga tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam akhir menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 42 hingga 45. Demikianlah kita akan selamanya bersama Tuhan di surga. Raja segala raja. Tujuan akhir pelayanan Yesus di bumi bukanlah salib atau bahkan kebangkitan. Tujuan utamanya adalah kedatangannya kembali dan penyempurnaan kerajaannya. Kisah ini tidak berakhir dengan kubur yang kosong. Menulis selesai di sana berarti melewatkan momen klimaks sejarah penebusan. Momen yang dituju oleh perjanjian lama dan perjanjian baru dengan tekad yang tak terelakkan. Kenaikan ke surga adalah puncak pemuliaan Kristus, puncak sejarah penebusan hingga saat ini. Tanpanya, kebangkitan berakhir dengan kekecewaan dan Pentakosta tidak mungkin terjadi.
Tujuan kedua terakhir yang telah terjadi adalah kenaikannya. Ini adalah salah satu konsep yang paling disalahpahami di seluruh Alkitab. Kita cenderung menganggap kenaikan sebagai sekadar naiknya Yesus dari bumi ke surga. Ia memang naik dalam artian naik, tetapi ada keunikan di dalamnya. Mengenai kenaikan Yesus, Paulus menulis, dengan mengatakan ia telah naik, apakah artinya kalau bukan bahwa ia telah turun juga ke bagian yang paling bawah yaitu bumi? Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh di atas segala langit, supaya ia memenuhi segala sesuatu. Efesus 4 ayat 9-10. Kenaikan itu adalah pengangkatan Yesus ke penobatannya. Anak manusia diterima ke surga dan dimahkotai sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Dan saat ini, ia memerintah dalam jabatan politik tertinggi di alam semesta. Kristus memiliki posisi otoritas kosmik saat ini karena kenaikannya. Inilah sebabnya pengakuan Iman Hasuli mengatakan, ia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita juga harus menambahkan bahwa ia naik bukan hanya untuk duduk di sebelah kanan Bapa yang berkuasa, tetapi juga untuk masuk ke tempat kudus surgawi, di mana ia berfungsi sebagai Imam Besar Agung kita selamanya. Dalam Perjanjian Lama, Imam Besar hanya diizinkan masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali, dan ketika ia meninggal, orang lain menjadi Imam Besar dan mengambil alih tugas itu. Namun Imam Besar kita tidak pernah mati, dan dia ada di sana bersyafaat bagi umatnya selamanya di ruang Maha Kudus surgawi. Ia tinggal di sana, di sebelah kanan Allah, memerintah sebagai Raja kita dan melayani sebagai Imam kita. Kita diberitahu, sebab Daud tidak naik ke surga, tetapi ia sendiri berkata, Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai aku menjadikan musuh-musuhmu tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 34-36. Dan penulis kitab Ibrani menulis, demikian pula Kristus tidak meninggikan diri untuk menjadi imam besar, tetapi ia ditetapkan oleh Dia yang berkata kepadanya, Anakku engkau, pada hari ini aku telah memperanakan engkau. Sebagaimana ia juga katakan di tempat lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata cara Melkisedek. Ibrani 5 ayat 5-6. Kenaikan Yesus merupakan peristiwa politik tertinggi dalam sejarah dunia. Ia naik bukan ke suatu tempat, melainkan ke suatu jabatan. Ia meninggalkan arena penghinaan dan penderitaan untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Dalam sekejap, ia melompat dari status guru Galilea yang dibenci menjadi raja kosmis alam semesta, melompati kepala Pilatus, Herodes, dan semua penguasa bumi lainnya. Kenaikan itu melontarkan Yesus ke sebelah kanan Allah, di mana ia dinobatkan sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Di sini, kemanfaatan politik dari kepergiannya tampak jelas. Implikasi dari peristiwa ini bagi gereja sangat mengejutkan. Artinya, meskipun kita menderita penganiayaan dan cemoohan dari struktur kekuasaan yang bermusuhan, meskipun kita mengerang di bawah status yang merendahkan sebagai minoritas yang tidak diinginkan, calon kita duduk di kursi otoritas yang berdaulat. Kerajaan Allah bukanlah mimpi yang belum terwujud atau fantasi keagamaan. Penobatan raja kita adalah sebuah fait accompli. Pemerintahannya bukanlah mitos atau ilusi. Pemerintahan itu sesuai dengan keadaan yang nyata. Pada saat ini juga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa memerintah dengan putranya di sebelah kanannya di tahta kekuasaan kekaisaran. Memang, kerajaan itu belum disempurnakan, yaitu di masa depan. Namun kerajaan itu telah diresmikan. Dia memerintah dengan kuasa, memiliki semua otoritas di surga dan bumi. Kerajaannya tidak terlihat tetapi tetap nyata. Gerejanya lah yang harus menjadikan kerajaannya yang tidak terlihat menjadi nyata. Suksesi Kristus di sebelah kanan Allah tak terpisahkan terkait dengan kedatangan Pentakosta. Salah satu tindakan otoritas pertama yang dia jalankan setelah penobatannya adalah menganugerahkan gerejanya dengan kuasa dari atas. Murid-muridnya diberi amanat, mandat untuk menembus seluruh dunia sambil memberikan kesaksian tentang kerajaan itu. Mereka adalah dan akan menjadi saksi-saksi Yahweh yang sejati. Namun, tidak ada perbatasan yang boleh dilintasi atau misi yang harus dijalankan sampai Roh Kudus turun. Para murid kembali ke Yerusalem dengan sukacita.
Ketika pada hari Pentakosta, Raja Kosmos yang baru mengutus Roh Kudus, kuasa kerajaan dilepaskan ke dunia. Pengangkatan Kristus bukan hanya bersifat pemerintahan, tetapi juga keimaman. Dia tidak hanya memegang tongkat kerajaan, tetapi juga pakaian imam besar. Dalam kenaikannya, Yesus masuk ke tempat kudus sekaligus istana. Dia tidak hanya duduk di sebelah kanan Allah, tetapi juga berlutut. Dia telah masuk ke tempat Maha Kudus, ruang Maha Kudus, untuk berdoa syafaat setiap hari bagi umatnya. Kita adalah umat yang rajanya berdoa bagi kita dengan menyebut nama kita. Dari tempat kuasa dan kemuliaan itulah ia akan kembali dalam kemuliaan untuk menyempurnakan kerajaannya. Jabatan Kristus. Sebagaimana Musa adalah perantara perjanjian lama, Kristus adalah perantara perjanjian baru. Seorang perantara adalah perantara, seseorang yang berdiri di antara dua pihak atau lebih, seringkali menyelesaikan perselisihan. Dari sudut pandang teologis, hanya ada satu perantara antara Allah dan manusia, 1 Timotius 2 ayat 5. Namun, ada 3 jenis perantara dalam perjanjian lama. Masing-masing dipilih oleh Allah untuk tugas tertentu, dan kemudian dimampukan untuk melaksanakan tugas tersebut melalui pengurapan Roh Kudus. Ketiga jabatan perantara ini adalah nabi, imam, dan raja. Ketika kita melihat jabatan-jabatan yang dipegang oleh Kristus dalam drama penebusan, kita melihat bahwa dia memiliki 3 jabatan rangkap 3, karena dia menggenapi ketiga jabatan perjanjian lama ini dalam satu pribadi. Kristus adalah nabi kita, imam kita, dan raja kita. Yesus nabi kita. Dalam perjanjian lama, nabi, sebagian besar adalah seorang juru bicara, agen pewahyuan yang melaluinya Allah, alih-alih berbicara langsung dari surga kepada jemaat Israel, menempatkan firman-Nya ke dalam mulut manusia. Saat Nabi berdiri menghadap umat, Allah berdiri di belakangnya, sebuah postur yang menunjukkan bahwa Nabi berbicara atas nama Allah. Pesan-pesan para Nabi sering diawali dengan, "Beginilah firman Tuhan." Dalam perjanjian lama, kita melihat pergulatan yang hebat antara nabi-nabi Allah yang sejati dan nabi-nabi palsu. Banyak orang mengikuti nabi-nabi palsu. Mereka jauh lebih populer. Para nabi yang sejati sering dibenci. Yeremia dan yang lainnya mengalami banyak penderitaan karena umat tidak mau mendengar firman Allah yang sejati. Ketika Yeremia mengeluh kepada Tuhan tentang popularitas nabi-nabi palsu, Tuhan berfirman kepadanya, "Baiklah, nabi yang bermimpi menceritakan mimpinya, tetapi baiklah orang yang memiliki firman-Ku menyampaikan firman-Ku dengan setia. Apakah persamaan jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan." Tuhan dengan kata lain berkata, "Yeremia, berhentilah mengkhawatirkan apa yang dilakukan nabi-nabi palsu. Tugasmu adalah menjadi juru bicaraku, dan engkau dipanggil untuk setia menyampaikan apapun yang aku perintahkan kepadamu." Jadi, melalui para nabi, Tuhan memberikan firman-Nya. Dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa Kristus adalah nabi yang par excellence. Kita cenderung menekankan jabatan Kristus sebagai imam dan raja, tetapi mengabaikan perannya sebagai nabi. Dia bukanlah yang pertama di antara yang sederajat, tetapi dia adalah seorang nabi dari jenisnya sendiri, dia berada di kelasnya sendiri sebagai nabi. Ada pemahaman yang progresif tentang Yesus yang terlihat pada mereka yang bertemu dengannya. Perempuan di sumur itu berkata kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Yohanes 4 ayat 19. Itu merupakan pujian yang luar biasa, tetapi ia belum mencapai puncak pengakuannya yang terjadi ketika ia mengenalnya sebagai Mesias, ayat 29. Yesus tidak hanya mewartakan firman Allah, dia adalah dan tetap adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1, penulis kitab Ibrani menulis, pada zaman dahulu, berkali-kali dan dengan berbagai cara, Allah telah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala sesuatu, dan yang melalui dia, ia menciptakan dunia. 1:1-2. Di tempat lain Yesus berkata, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Yohanes 12 ayat 49. Yesus adalah nabi yang setia dalam perjanjian baru. Yesus bukan hanya subjek nubuat, dia adalah objek utama nubuatan. Dia tidak hanya mengajar tentang masa depan atau menyatakan firman Allah. Dia adalah firman Allah, dan dia adalah titik fokus dari semua pengajaran kenubuatan perjanjian lama. Yesus, imam kita.
Tidak seperti para nabi Perjanjian Lama yang menghadap umat ketika berbicara atas nama Allah, para imam Perjanjian Lama menghadap Allah dan membelakangi umat. Seperti nabi, imam adalah juru bicara, tetapi ia berbicara untuk umat, bukan kepada mereka. Ia bersyafaat bagi umat dan berdoa bagi mereka. Selain itu, imam mempersembahkan kurban kepada Allah bagi umat. Kurban utama dipersembahkan pada Hari Raya Pendamaian oleh imam besar. Namun sebelum imam besar dapat mempersembahkan kurban bagi umat, ia harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri. Pengorbanannya sama seperti pengorbanan umat harus diulang setiap tahun. Yesus adalah imam besar agung kita. Teks Perjanjian Lama yang paling sering dikutip dalam Perjanjian Baru adalah Mazmur 110. Dan ayat itu berisi pernyataan luar biasa tentang karakter Mesias. Tuhan berfirman kepada Tuhanku, "Duduklah di sebelah kananku, sampai aku menjadikan musuh-musuhmu tumpuan kakimu." Tuhan mengelurkan dari Sion tongkat kerajaanmu, memerintahlah di tengah-tengah musuh-musuhmu. Umatmu akan mempersembahkan diri mereka dengan cuma-cuma pada hari kekuasaanmu dengan pakaian kudus. Dari kandungan fajar, embun masa mudamu akan menjadi milikmu. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan berubah pikiran. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam Perjanjian Baru, penulis kitab Ibrani memberikan banyak perhatian pada imamat Kristus yang sempurna. Salah satu bukti kunci dari natur keimaman Yesus yang lebih tinggi adalah kenyataan bahwa ia tidak perlu membuat kurban untuk dosa-dosanya sendiri sebelum memasuki bait suci. Kurban yang ia persembahkan sekali untuk selama-lamanya, dan itu bukan kurban binatang. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri, karena tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ibrani 10 ayat 4. Ia adalah imam selama-lamanya menurut tata cara Melkisedek, melanjutkan karya perantaraannya bahkan hingga saat ini, bukan dengan terus-menerus mempersembahkan kurban untuk memenuhi keadilan Allah, melainkan dengan bersyafaat bagi umatnya di ruang Maha Kudus surgawi di dalam bait suci surgawi. Sebagaimana Kristus adalah subjek sekaligus objek nubuat, ia adalah subjek sekaligus objek imamat. Ia adalah imam yang sempurna dan perantara yang sempurna, sekarang dan selamanya. Kristus Raja kita. Jabatan ketiga Kristus juga ditunjukkan dalam Mazmur 110. Tuhan berfirman kepada Tuanku, "Duduklah di sebelah kananku," ayat 1. Ini merujuk pada jabatan raja. Banyak orang kesulitan menyelaraskan jabatan raja dengan jabatan mediator, tetapi jika kita kembali ke akar Perjanjian Lama, kita akan melihatnya. Raja Israel tidaklah otonom. Ia tidak memiliki otoritas absolut dalam dirinya sendiri. Ia menerima jabatannya dari Allah. Panggilannya adalah sebagai wakil bupati yang dengannya ia harus mewujudkan keadilan dan pemerintahan Allah sendiri. Raja adalah mediator karena ia berada di bawah hukum Allah, namun ia turut menegakkan dan memelihara hukum Allah bagi rakyatnya. Sayangnya, sejarah raja-raja di Perjanjian Lama dipenuhi dengan korupsi dan kegagalan para raja tersebut dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Kita menemukan prinsip yang sama dalam Perjanjian Baru sehubungan dengan hakim sipil. Alkitab mengizinkan dua lingkup operasi, gereja dan negara, yang memiliki tugas berbeda. Tetapi kitab suci tidak pernah menjunjung tinggi pemisahan negara dari Allah karena semua penguasa ditunjuk oleh Allah. Mereka ditabdiskan untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan, dan mereka bertanggung jawab kepada Allah atas cara mereka menjalankan pemerintahan mereka. Setahun lalu saya diundang untuk berbicara pada sarapan pagi pelantikan gubernur di Tallahassee, Florida. Pada kesempatan itu, saya dengan sungguh-sungguh mengingatkan gubernur bahwa menjadi gubernur berarti menjadi hamba Tuhan, dan karena hanya Tuhan yang dapat menjadikan seseorang gubernur, Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya atas cara ia memerintah. Hal itu berlaku bagi setiap penguasa di negara manapun dan dalam situasi apapun. Namun Tuhan melihat dunia diperintah oleh raja-raja yang korup, mereka yang menyimpang dari kebenaran dan keadilan. Model yang paling mendekati raja ideal dalam Perjanjian Lama, Daud, adalah dirinya sendiri yang korup. Namun Daud memperkenalkan zaman keemasan kerajaan di Israel, dan setelah kematiannya,
rakyat rindu untuk melihat pemulihan kerajaan Daud. Tuhan berfirman melalui Nabi Amos, "Pada hari itu aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh dan memperbaiki pecahan-pecahannya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya dan membangun kembali seperti di zaman dahulu kala." Amos 9 ayat 11. Inti dari pengharapan akan Mesias dalam Perjanjian Lama adalah kerinduan rakyat untuk memiliki seorang raja seperti Daud sekali lagi. Dalam Mazmur 110, Allah berjanji bahwa putranya akan menjadi raja itu dan bahwa ia akan memerintah selama-lamanya. Maka ketika Kristus datang, ia dilantik sebagai raja yang baru lahir. Bahkan ia disalibkan karena klaimnya sebagai raja. Ia berkata kepada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku pasti sudah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia." Bapa meninggikan putra dan menempatkannya di sebelah kanannya sebagai penguasa seluruh alam semesta, sebagai raja gembala yang pemerintahannya akan kekal selamanya. Satu-satunya perbedaan antara kerajaan sekarang dengan kerajaan yang akan kita kenal di masa depan adalah visibilitasnya. Yesus adalah raja saat ini. Ia memegang jabatan pemerintahan tertinggi di alam semesta karena ia telah diangkat ke posisi itu oleh Allah, yang merupakan inti dari pengakuan iman rasuli. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berada di sebelah kanan Allah berarti berada dalam posisi berotoritas, yang dengannya ia memerintah bukan hanya gereja, tetapi juga dunia. Itulah sebabnya gereja berseru, "Haleluya! Mesias kita bukan hanya nabi dan imam kita, tetapi juga raja kita."